Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih muslimun amma ba'd. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum dimanapun antum berada, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan membaca dan ini adalah majelis membaca dan buku yang dibaca buku terjemahannya ya. Dari kitab Asyru Qawaida fi Tazkiyatin Nafsi, 10 kaidah dalam Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya ya, sudah kita sampaikan kaidah yang pertama bahwa dalam penyucian jiwa ya, itu yang paling pokok, yang paling penting adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini adalah kaidah yang paling penting karena yang dapat memberikan yang dapat menyucikan jiwa kita adalah Allah semata ya. Oleh karenanya ketika seseorang mengharapkan dibersihkan jiwanya, dibersihkan dirinya, ya dia harus meminta kepada yang memilikinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ridha ketika seorang itu menyekutukannya dengan makhluknya, dengan sesuatu dari makhluknya. Itu yang pertama yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk sekarang untuk poin yang kedua ya. Untuk poin yang kedua, ya, silahkan diperhatikan. Untuk yang kedua adalah ya, kaidah yang kedua adalah kita baca ya terjemahannya. Kaidah kedua, doa adalah kunci penyucian jiwa ya. Jadi yang kedua adalah doa, berdoa. Siapa yang mengharapkan jiwanya disucikan oleh Allah, dibersihkan dari noda-nodanya ya, setelah dia mengesahkan Allah ya secara maksimal, hendaknya dia jangan lupa hal yang kedua ini yaitu berdoa, memohon pada Allah agar diberikan penyucian jiwa, agar diberikan jiwa yang bersih, yang suci dari segala hal yang dapat mengotorinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Hadis ini ya hadis yang sahih. Kemudian doa merupakan salah satu ibadah yang paling utama di sisi Allah taala. Karena di dalamnya terkandung sikap menampakkan kelemahan, kefakiran, perendah dirian. Ya, jadi seorang merendahkan diri dalam doa. Hati yang luluh, ya, hati yang pasrah, luluh, dan pengakuan terhadap kekuatan Allah, kekuasaan, kekayaan, dan kemampuannya dalam mencukupi makhluknya serta kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bagi musuh-musuhnya, ya, orang musyrik, orang kafir, doa adalah solusi atas keputusasaan mereka, apalagi bagi para kekasih dan wali Allah yang mulia ya. Kalau kita kembali ya di zaman jahiliyah, orang-orang musyrikin dahulu ketika dalam keadaan genting ya, sudah berputus asa tidak bisa apa-apa lagi, maka mereka kembali kepada Allah ya. Sebagaimana ketika mereka berada di tengah lautan, maka kemudian mereka ya tahu ketika di tengah lautan ya sudah kemungkinan tewasnya begitu besar ya, bagi mereka orang-orang musyrikin, sehingga mereka memohon hanya kepada Allah. Mereka melupakan Tuhan-Tuhan selain Allah
ya yang ada di muka bumi ini yang mereka yakini sebagai Tuhan dari benda-benda yang ada. Ya, Allah mengatakan wa idza raqibu fil fulki da'abullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka ya menaiki bahtera ya, di tengah lautan, maka mereka berdoa pada Allah dengan tulus, dengan ikhlas ya. Kemudian tapi ketika Allah telah menyelamatkan mereka sampai ke negeri seberang, negeri yang mereka tuju, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka orang-orang musyrikin ya, itu masih berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan para kekasih Allah, para wali Allah, kita orang-orang yang beriman? Ya, dan ketika kita berdoa berarti kita butuh kepada Allah, dan semestinya memang demikian. Karena kita orang yang begitu butuh, ya, kita adalah fuqara ilallah, sangat butuh pada Allah, ya, sehingga kita banyak-banyak berdoa. Oleh karenanya Allah mengancam orang-orang yang enggan berdoa kepadanya, ya, akan masuk ke neraka jahanam dengan hina dina. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Orang-orang yang enggan beribadah dalam artian berdoa kepadaku, yaitu pada Allah, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, dia akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sehingga kalau kita berdoa, ya, kita menunjukkan bahwasanya kita sangat lemah, dan realitanya memang kita sangat-sangat lemah. Ya. Kemudian doa memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berwasiat pada Abul Qasim Al-Maghribi, beliau mengatakan apa? Doa miftahun likulli khair. Doa adalah kunci bagi setiap kebaikan. Ya, jadi kalau kita ingin apa saja, jangan lupakan doa. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Sebagaimana kondisi sekarang ini, ya, bagi seorang muslim dengan beberapa sikap yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW menghadapi corona ini, wabah ini, ya, maka di antara hal yang tidak boleh, ya, saya katakan tidak boleh dilupakan adalah berdoa. Ya, oleh karena itu hendaknya kita terus memohon pada Allah, ya, berdoa padanya. Ya, semua kebaikan yang engkau harapkan dan inginkan, baik berupa kebaikan dunia dan di akhirat, maka mintalah kepada Allah Ta'ala, bersandarlah kepadanya dalam meraih dan mewujudkannya. Ya, kebaikan apa saja itu, ya, jangan lupakan untuk memohon, berdoa, ya, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa dan menyandarkan diri kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Ini janji dari Allah, ya. Allah tidak menyelisihi janjinya. Ini sudah kita sepakati bersama. Tinggal bagaimana kita berdoanya, apakah kita kemudian melakukan penghalang-penghalang dari diijabahi doa tersebut atau tidak. Nah, kembali kepada diri kita. Allah telah berjanji, ya, siapa berdoa Allah akan beri pengkabulan, ya. Tinggal bagaimana kita berdoa pada Allah. Ya. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya, sungguh aku tidak mementingkan tentang kapan suatu doa dikabulkan. Ya. Beliau tidak memikirkan kapan doa dikabulkan. Ya. Bahkan dengan kata lain, beliau tidak memikirkan doa itu mau dikabulkan atau tidak. Beliau tidak memikirkan hal itu. Justru yang terpenting bagiku, nah ini yang paling penting bagi kita adalah bagaimana aku dapat memanjatkan doa. Nah, para jamaah, ini yang penting bagi kita, ya, karena sebagian dari kita itu enggan berdoa. Saya juga heran, apa sulitnya doa? Ya, apa sulitnya berdoa? Tidak butuh lelah, letih, ya, tidak butuh tenaga, dengan kata lain tidak butuh modal, ya, dalam keadaan berdiri, duduk, ya, berbaring, atau sambil apa saja dalam kondisi seperti apa, ketika dia sakit, ya, tidak bisa apa-apa, maka dia masih bisa tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa dia enggan untuk berdoa? Nah, yang paling penting bagi kita, bagaimana kita diberi taufik untuk berdoa, ya. Oleh karena kemudian beliau mengatakan, apabila aku diberi ilham taufik agar bisa berdoa, maka sungguh pengabulan doa akan menyertainya. Nah, ini yang penting. Yang penting kita berdoa sudah. Pengabulan serahkan sama Allah, serahkan pada Allah. Demikian pula dalam masalah tazkiyatun nufus ini, penyucian jiwa, kita mohon kepada Allah. Mau dikabulkan segera, ya, atau nanti, sudah kita serahkan pada Allah. Itu hak mutlak Allah. Tugas kita hanya berdoa. Ya, di satu sisi juga Allah mengabulkan doa itu tidak hanya sekedar di dunia saja.
Ya, bisa jadi disegerakan di dunia, bisa jadi ditangguhkan di akhirat, bisa jadi juga dia dihindarkan dari musibah-musibah yang sebanding setimpal dengan doa yang dia panjatkan pada Allah. Ya. Jadi selama-lamanya jangan menyepelekan doa. Ya. Diriwayatkan dari Mutarrif bin Syikhir, ya, beliau berkata, ya, aku merenungkan apakah pokok segala kebaikan. Aku merenungkan apa kira-kira pokok dari segala kebaikan. Ternyata kebaikan itu banyak. Ya. Memang kebaikan realitanya banyak. Ya. Kebaikan itu mencakup sholat, puasa, ya, yang urusannya berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi masalah sholat, masalah puasa, dan itu adalah kebaikan. Ya. Dan itu yang mengaturnya semua itu, ya, yang memberi taufik pada kita, ya, untuk bisa sholat, ya, untuk rajin. Mungkin di antara kita ada yang jadi qiyamul lail, mengerjakan sholat-sholat sunnah dan seterusnya. Ya, itu semuanya urusannya berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ternyata engkau tidak mampu melakukan hal-hal yang berada di tangan Allah, kecuali setelah memohon kepadanya, maka dia memberikan padamu, maka hal itu berarti pokok segala kebaikan itu, maka hal itu berarti pokok segala kebaikan itu adalah doa. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang ada di tangan Allah, ya, sementara yang kita bisa lakukan apa? Berdoa, ya, maka pokok dari segala kebaikan yang bisa dilakukan seorang hamba adalah berdoa. Ya, berdoa memohon. Ya, seseorang bisa sholat, itu yang memberikan kemudian baginya adalah Allah. Ya. Seseorang bisa mengeluarkan zakat, itu pun dari Allah. Ya. Demikian pula seseorang bisa menuntut ilmu, bisa safar jauh, ya, dengan mudah mungkin mendapatkan rezeki, ya, dengan mudah mungkin sebagian bisa membeli buku, membeli ini, membeli itu, atau sebagian dari kita membeli kuota, ya, dengan hartanya. Ya. Itu dari mana? Itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, ya, di antara yang bisa dilakukan oleh seorang hamba adalah apa? Berdoa, mohon kemudahan pada Allah, mohon taufik kepada Allah agar dia dimudahkan segala urusannya yang baik-baik, ya. Mohon pada Allah, ya. Oleh karenanya, bila demikian maka pokok dari segala kebaikan adalah doa, ya. Dalam bab at-tazkiyah, ya, telah sahih, ya, valid riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau berkata dalam doanya, dan baru beliau menjelaskan, lalu doa apa yang kita panjatkan ketika kita memohon atau menginginkan diberikan kesucian jiwa. Ini doanya, hafalkan, ya. Dan terus terang sering saya mendengar dari Syekh Abdul Razak, ya, hafizahullah, yang beliau memanjatkan doa ini. Jadi maksudnya mengajarkan doa ini baik di tulisan-tulisan beliau, ya, termasuk beberapa kajian beliau, muhadarah beliau, terkadang di muqaddimah dari kajian beliau, maka sering beliau menyampaikan doa ini, ya. Ini menunjukkan penting, ya, bagi kita untuk dihafalkan. Hadis sahih riwayat Muslim. Apa itu? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, hafalkan. Siapa yang mengharapkan kesucian jiwa, hafalkan. Ya, kemudian dia rutinkan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari doa ini. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, ati nafsi, berikanlah kepada diriku taqwaha, ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah ia, itu sucikanlah diriku. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baik zat yang dapat menyucikannya. Anta waliyuha, ya, engkau adalah walinya, ya, pelindungnya, wa maulaha, dan yang maha memeliharanya. Engkau adalah yang menguasai dan menjaganya. Allah yang menjadi penolong, ya, menjadi pemelihara, yang menjadi pelindung bagi jiwa kita. Nah, hafalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan silakan dipraktekkan, dibaca di waktu-waktu yang mustajab atau kapan saja, ya. Ini yang pertama yang sudah kita dapatkan. Dalam doa ini terdapat isyarat dan peringatan bahwa penyucian jiwa itu ada di tangan Allah, zat satu-satunya yang mengetahui hal yang gaib. Sedangkan kunci pembukaannya yang agung adalah doa dan merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini jadi merupakan isyarat bahwa yang membersihkan, yang menyucikan jiwa ya hanya Allah, ya. Sekuat apapun usaha kita, kalau belum mendapatkan taufik dari Allah, ya tidak akan bisa. Oleh karena itu, ya, rendah dirilah kita, ya, tundukkan diri kita pada Allah, pasrah pada Allah, ya,
dan segala kebaikan berusaha kita tujukan pada Allah, dan kemudian ya berdoa memohon agar Allah memberikan kesucian, kebersihan ya kepada diri kita ya. Dan di sini juga merupakan isyarat bahwa kunci pembukanya ya adalah doa ya, dan merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balik hati, ya, tetapkanlah, teguhkanlah, kokohkanlah hatiku ya, di atas agamamu. Nah, ini diantara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama tadi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan yang kedua juga hendaknya dibaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, kuatkanlah, tetapkanlah ya hatiku di atas agamamu. Nah, ketika hal ini terkumpul, lalu bagaimana? Ya, ketika hamba memfokuskan hati, ya, jujur dengan kebutuhan dan kekurangannya, kuat rasa harapnya, tidak tergesa-gesa ingin dikabulkan. Nah, ini penting. Kita berdoa, sudah untuk masalah pengabulan serahkan sama Allah. Ya, dikabulkan atau tidak itu urusan Allah. Urusan kita berdoa. Sekiranya tidak dikabulkan, doa itu sudah ibadah dan itu adalah kebaikan. Ya. Dan jadi tidak tergesa-gesa dalam ingin dikabulkan, ya, dan mencari waktu berdoa yang utama, yaitu waktu yang mustajab, niscaya mustahil doanya diterima. Ya. Kalau kita perhatian dengan hal ini, ya, dengan kata lain perhatian dengan adab berdoa, maka mustahil doa itu akan ditolak oleh Allah. Pasti diijabahi, karena itu adalah janji Allah. Hanya saja dengan salah satu dari 3 cara tadi yang sudah kita sampaikan, disegerakan di dunia, diakhirkan di akhirat, ya, atau demikian pula dia akan dihindarkan dari musibah yang sebanding dengan doa yang dia panjatkan. Kemudian beliau melanjutkan, ya, di terjemahan disampaikan, faktor terbesar yang dapat membantumu ya, untuk berdoa adalah menyadari bahwa kesucian jiwamu terletak di tangan Allah Ta'ala. Ya. Nah, kebersihan jiwa kita, kesucian jiwa kita, diri kita, yang bisa memberikan hanyalah Allah. Ya. Dan kita sangat sadar, ya, sadar betul akan hal itu. Ya. Kalau demikian, mohonlah pada Allah. Allah lah Zat yang membersihkan jiwa siapa saja yang Dia kehendaki. Semua urusan adalah milik Allah Ta'ala dan berada di bawah kehendaknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, balillahu yuzakki may yasha. Sebenarnya Allah membersihkan siapa saja yang Dia kehendaki. Ya. Jadi Allah akan membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Ya. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Ini penting para jamaah, ya. Tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita congkak, angkuh, ya, jumawa dan sebagainya. Ya, kita perhatikan. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abadan, walakinallaha yuzakki may yasha. Ya, kita baca artinya apa? Walaula fadlullahi alaikum. Sekiranya kalau bukan karena karunia Allah. Ini yang pertama. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya, ya, atas kalian, kepada kalian. Jadi semua atas karunia dan rahmat Allah. Ya, kalau tidak, ya, mazaka minkum min ahadin abadan. Niscaya tidak seorang pun dari kalian itu bisa bersih, ya, dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, ya, selama-lamanya. Ya, kalau bukan karena karunia dan rahmat dari Allah, kita semuanya tidak akan bisa bersih, tidak bisa suci, ya, tidak bisa bersih hati kita dari hal-hal yang dapat menodainya. Ya, selama-lamanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu bagaimana? Walakinallaha yuzakki may yasha. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang membersihkan hati, menyucikannya, ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang firman Allah Ta'ala, yakni saya tidak seorang pun dari kalian bersih, ya, dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Kata Ibnu Abbas, ya, tidak ada seorang makhluk pun yang dapat memberikan hidayah berupa kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, dan tidak pula menjauhi sesuatu berupa kejelekan yang dia cegah dari dirinya sendiri. Ya, jadi tidak ada seorang makhluk pun, ya, dari makhluk pun, ya,
semulia apapun dia yang dapat memberikan hidayah berupa kebaikan yang bermanfaat untuk diri kita. Ya, demikian pula tenaga kepada kita. Ya, tidak ada yang bisa memberikan tenaga kepada kita untuk kemudian kita bisa menjauhi kejelekan-kejelekan yang tidak baik, yang buruk bagi diri kita. Ya. Kemudian artinya apa? Ya, artinya itu semua adalah semata-mata karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb. Kalau demikian, kalau seandainya demikian, lalu mengapa manusia itu sombong? Ya, dia yang ada pada dirinya semuanya dari Allah. Ya, dia bisa sholat itu pun karena taufik dari Allah. Dia bisa puasa karena taufik dari Allah. Dia diberikan harta, demikian pula itu adalah rezeki dari Allah. Ya, kemudian diberikan jabatan, itu pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang ada, dia bisa jalan ke sana dan kemari, bisa sekolah atau kerja di tempat ini, tempat itu, ya, memiliki kendaraan ini dan itu, ya, atau demikian pula rumah, villa dan sebagainya, ya, punya bisnis ini itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ya, lalu apabila demikian, mengapa seorang itu congkak, sombong, angkuh, ya, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan mudah, ya, Allah menghilangkan semua itu dengan hitungan detik, ya, dengan hitungan menit, ya, dengan hitungan yang begitu singkat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mudah menghilangkan hal tersebut dari dirinya. Baik. Jadi para jamaah sekalian, ya, apabila demikian maka hendaknya kita memohon kepada Allah, banyak-banyak memohon pada Allah. Tidak peduli wahai manusia, wahai kita semuanya, baik kita pendosa, baik kita orang yang sudah taat, baik kita orang yang berusaha untuk taat, baik kita orang yang saleh atau berusaha untuk saleh, kita berusaha untuk untuk menjadi orang yang berilmu atau bahkan sudah berilmu. Bisa jadi mungkin ada yang ustadz, ada dai atau menjadi syekh atau ulama atau siapa saja. Ya, semuanya butuh pada Allah dan semuanya, ya, hendaknya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak dosanya dalam berdoa langsung saja kepada Allah, tidak melalui fulan dan fulan dengan membayar uang, ya, membawa ayam hitam, ya, demikian pula syarat ini itu, tidak, ya, langsung berdoa kepada Allah, ya, langsung berdoa kepada Allah. Allah mengatakan ujibu da'wat da'i idza da'an, ya, aku mengijabahi permohonan hamba apabila dia berdoa langsung kepadaku. Ya, jadi langsung, ya, doa apa saja termasuk dalam masalah penyucian jiwa ini. Kemudian kita lanjutkan, ya. Al-Bara radhiyallahu anhu, Al-Bara bin Azib, beliau berkata, ketika terjadi perang Ahzab, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, turut bersama-sama dengan kami mengangkat tanah, ya. Perang Ahzab atau yang dikenal perang Khandaq, ya, mana pada saat itu kita tahu ini adalah masukan dari Salman Al-Farisi, di mana seluruh kelompok orang-orang musyrikin dan sebagainya mereka berkumpul bersatu untuk mengalahkan memerangi kaum muslimin, ya, hingga akhirnya mereka membuat parit yang disebut dengan Khandaq, ya, agar mereka tidak mudah untuk sampai masuk ke kota negeri Madinah, masuk ke itu kota Madinah. Ya, kemudian pada saat itu, ya, mereka bersama Rasulullah SAW mengangkat tanah, ya, gotong royong bekerja bersama-sama. Ya. Kemudian kata beliau, sehingga perut putih beliau menjadi kotor karena tanah, ya, sampai beliau kotor. Ya. Beliau pun bersenandung, ya Allah, sekiranya bukan karena Engkau, tidaklah kami mendapatkan petunjuk, tidaklah kami bisa bersedekah, dan tidaklah kami bisa mendirikan sholat. Nah, ini yang kata Rasulullah. Ya, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya, demi Allah, seandainya bukan karena Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Kami tidak bisa bersedekah dan kami tidak bisa salat. Ya, oleh karena ketika seseorang, ya, dimudahkan semua itu, sudah mendapatkan hidayah, taufik, ya, kepada Islam yang lurus, ya, yang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak terikat dengan kelompok ini dan itu, ya, yang memiliki baiat-baiat tertentu, yang wala dan baroknya, cinta dan bencinya kepada kelompok tertentu, ya. Ini adalah kenikmatan ketika dia jauh dari semua itu, ya, benar-benar mendapatkan hidayah, belajar apa yang dipelajari adalah Al-Qur'an dan hadis, ya, kemudian beramal saleh sesuai dengan tuntunan, ini adalah nikmat dan itu hanyalah, ya, hidayah dari Allah, ya. Demikian pula tidaklah kami bisa, kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa bersedekah, kami juga tidak bisa salat, ya. Demikian pula kita bisa berbagi, kita bisa salat, semua itu adalah murni karena karunia, karena taufik, kemudahan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kita
tentu ya yakin ya, harus meyakini juga bahwa yang memberikan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Hidayah, iman dan kebaikan ya semuanya ada di tangan Allah semata. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan hal ini di jiwa para sahabat ya radhiyallahu ta'ala anhum dan menekankannya berulang-ulang. Ini yang beliau terus kuatkan keimanan mereka. Di antara pembuka khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam ya, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah ya, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ya. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Ya, seseorang ketika sudah mendapatkan hidayah, seandainya seluruh makhluk ya dari golongan manusia dan jin ya atau mungkin semuanya ya berkumpul bersatu untuk menyesatkan satu hamba ini, ya tidak akan bisa. Sebaliknya seandainya seorang tersesat, semua manusia dari kemudian makhluk dari golongan jin dan manusia berkumpul untuk membantunya mendapatkan hidayah, satu orang yang tersesat ini ya tidak akan bisa ya, menunjukkan bahwa semua itu biyadillah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya ya. Kemudian beliau mengatakan hal ini adalah pintu terbesar yang mesti dilalui dalam penyucian jiwa. Nah ini adalah pintu terbesar ya, wa a'zamul abwab ya, pintu paling agung, paling besar li tazkiyatin nafsi dalam penyucian jiwa. Barang siapa yang mengetahui bahwa kebaikan, kesucian dan keistiqomahan jiwanya berada di tangan Allah Ta'ala, dia akan bersandar pada Allah. Dia akan menghadap dan memintanya dengan berdoa dalam kondisi sangat-sangat berharap untuk meraih kesucian, keselamatan dan keberuntungan jiwanya baik di dunia maupun di akhirat. Kalau dia paham betul akan hal ini, maka selama-lamanya dia akan begitu akrab dengan doa. Selama-lamanya dia tidak akan meninggalkan yang namanya doa. Dia akan hiasi hidupnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah sekalian, rahimallahu ya, ini pentingnya ya untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mengharapkan kebersihan di dalam jiwanya, maka hendaknya dia banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah disampaikan oleh Syekh ya bahwa doa yang beliau sampaikan ada dua ya, atau dengan kalimat kita bahasa Indonesia pun tidak mengapa ya. Yang beliau sampaikan tadi apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Kemudian yang kedua, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ini penting untuk senantiasa dibiasakan ya. Selanjutnya para jamaah ya, kita ambil juga yang ketiga, ini sedikit insyaallah ya. Kaidah yang ketiga ya, yang pertama tauhid. Ini paling penting. Yang kedua adalah berdoa ya. Yang ketiga apa itu? Al-Qur'anul Karim adalah sumber mata air penyucian jiwa ya. Kalau doa adalah pintu kebaikan ya, pintu tazkiyatun nafas, adapun Al-Qur'an Karim adalah sumbernya. Ya, sumber penyucian jiwa adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan pada mereka Alkitab wal hikmah. Ya, Allah mengutus pada mereka seorang rasul, dibacakan pada mereka ayat-ayat ya Al-Qur'an, kemudian menyucikan mereka dan mengajarkan Alkitab wal hikmah. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, bahwa Al-Qur'an adalah sarana terbesar dalam atau untuk menyucikan jiwa. Ya. Al-Qur'an adalah kitab penyucian jiwa yang menjadi sumber dan mata air penyucian jiwa. Barang siapa yang menginginkan kesucian jiwa, hendaknya dia mencarinya di dalam Al-Qur'an. Nah, ini pentingnya kita dekat dengan Al-Qur'an ya, terus berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini adalah momen yang begitu penting
ya, untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, ya, belajar ilmu darinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, Allah menjamin bagi orang yang mengikuti ajaran Al-Qur'an bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ya, kemudian beliau membaca firman Allah, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Ya. Lalu, ya, siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang mengikuti Al-Qur'an, ya, dia tidak akan celaka di dunia atau di akhirat. Tidak akan tersesat di dunia, demikian pula di akhirat. Ya, meskipun di dunia mungkin dia dijauhi oleh manusia, ya, namun dia tidak akan tersesat dan itu bukan kecelakaan bagi dirinya, ya, itu bukan kerugian bagi dirinya, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada-dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Apa yang dimaksud? Ya, Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Qur'an, ya, adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula dia adalah syifa, ya, sebagai kesembuhan dari penyakit-penyakit yang ada. Ya, kemudian dia adalah hudan, petunjuk, dan dia adalah rahmatun lil mu'minin. Dia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi ini menunjukkan, ya, ketika hati kita ingin bersih, ingin suci, yang ingin disembuhkan dari hal yang tidak baik, ya, maka kembali kepada Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-Qur'an adalah syifa atam, ya, adalah obat yang paling sempurna, kesembuhan yang paling sempurna, ya, dari seluruh penyakit hati dan jasmani, ya, baik rohani atau jasmani, ya, ini adalah kesembuhan Al-Qur'an, ya, serta untuk penyakit dunia dan akhirat, ya, demikian pula untuk penyakit dunia dan akhirat. Jadi jangan heran para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, bahwa Al-Qur'an ini adalah kesembuhan, bukan hanya sebagian orang salah, ya. Jadi kesembuhan Al-Qur'an itu hanya seperti untuk meruqyah saja, orang kesurupan, ya, orang sakit karena sihir, ya, yang kemudian diruqyah dengan Al-Qur'an, bukan itu saja. Ya, Al-Qur'anul Karim itu selain untuk masalah seperti itu, ya, untuk kesembuhan dari hal-hal gangguan, ya, dari golongan jin, ya, demikian pula kesembuhan hati kita, ya, dengan kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal yang mengotorinya, ya. Kita baca Al-Qur'an, ya, kita pelajari Al-Qur'an, kita tadabbur Al-Qur'an, ya. Kemudian kita ilmui Al-Qur'an, itu sekaligus kesembuhan, ya, dari kesembuhan dari syubhat, ya, yang mungkin ada di pemikiran kita, di otak-otak kita, ya. Dengan membaca Al-Qur'an, memahami, mentadabburi, ya, maka hal-hal yang masih syubhat, ya, yang masih rancu, yang kurang jelas, ya, akan hilang biidznillah. Kalau kita mau membaca, mempelajari, ya, belajar tafsirnya supaya kita tahu ilmu yang benar, ya. Dan ini sekali lagi buat jasmani dan rohani. Oleh karena, kalau seandainya seorang ada yang seandainya ada orang terkena seperti akhir-akhir ini, ya, mungkin ada yang pernah mendengar ada orang yang terinfeksi positif virus corona, kemudian diruqyah, dia sembuh, ya, diruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dia sembuh, ya. Pertama, yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an, ya, ini adalah sebagai penyebab kesembuhan, ya, dan ini adalah kesembuhan untuk jasmani dan rohani, ya, termasuk dari penyakit apa saja biidznillah taala, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ya, para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum. Selanjutnya kita lanjutkan. Selanjutnya, ya, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Lalu bagaimana tilawah yang sesungguhnya itu? Yang dimaksud dengan bacaan yang sebenarnya adalah dengan membaca, menghafal, memahami, merenungkan, dan mengamalkannya sebagaimana penjelasan ataupun tafsir dari para sahabat dan tabi'in. Nah, ini orang yang benar-benar beriman, mereka akan melakukan hal ini. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, dulu orang-orang di antara kami, jika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, tidak akan berpindah ke ayat yang lainnya sampai dia memahami makna dan mengamalkannya. Ini riwayat dari Ibnu Mas'ud, dan demikian pula dari sahabat ya. Kemudian dari generasi di bawahnya Abu Abdurrahman As-Sulami yang menjelaskan juga masalah ini, yang mengambil ilmu dari Ibnu Mas'ud, ya, dari Utsman bin Affan, ya, menceritakan bahwasanya sahabat dahulu kalau belajar 10 ayat tidak langsung dilewati begitu saja, ya, tapi dipelajari ilmunya, ya, dibacaannya ilmunya dan diamalkan, ya, diamalkan. Kemudian membaca Al-Quran tanpa memahami makna dan mengamalkan isi kandungannya tidaklah dianggap membaca dengan sebenarnya. Jadi tidak dianggap sebagai tilawah dengan sebenarnya. Oleh karena itu, Al-Fudail bin Iyad, ya, rahimahullah, beliau berkata, innama unzilal Qur'an liyu'mala bih. Al-Quran itu diturunkan, ya, hanya untuk diamalkan, ya, semata-mata untuk diamalkan. Ya. Sedangkan manusia menyangkanya, ya, dengan cukup membaca Al-Quran mereka telah mengamalkannya. Ya, ini tentu salah ketika hanya memahami bahwa membaca itu berarti sudah mengamalkan. Ini kesalahan. Ya, membaca tidak cukup. Ya, membaca tidak cukup. Jadi seseorang ketika sudah hafal alif ba ta huruf hijaiyah sampai akhir, kemudian dia anggap itu adalah selesai, sudah bagus tajwidnya, makhrajnya selesai, tidak demikian. Ya, namun hendaknya apa? Dipelajari, ya, kemudian diamalkan apa yang ada di dalamnya. Apa yang dihalalkan Al-Quran dia halalkan, apa yang diharamkan di dalam Al-Quran dia haramkan. Jika Allah Ta'ala, ya, memuliakan hambanya dengan memberi taufik agar dapat membaca, merenungkan makna, dan memaksa jiwa dalam mengamalkan Al-Quran, niscaya dia akan meraih kesucian jiwa. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan seorang hamba, beri taufik pada dirinya untuk benar-benar mentilawah Al-Quran, mentadabburi, dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkan isi Al-Quran, ya, maka dia mendapatkan tazkiyatun nufus, maka dia akan mendapatkan kesucian jiwa. Dengan kata lain, ya, siapa yang ingin mendapatkan kesucian jiwa, ya, hendaknya dia mengamalkan Al-Quran, ya. Dan untuk mengamalkan, ya, harus dipelajari, untuk dipelajari. Di antara sarananya yaitu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, khususnya disampaikan padanya tafsir Al-Quran, ya. Atau secara umum, ya, ketika seorang mempelajari agama, maka tentu tidak lepas dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dua sumber hukum Islam paling besar yang disepakati oleh para ulama tentu saja itu adalah Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah rahimanillah, ya, kesimpulannya bahwa ya untuk kajian kali ini, bahwa ketika seseorang, ya, ingin bersih hatinya, ya, bersih jiwanya, suci, hendaknya pertama dia berusaha untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, benar-benar ibadahnya ditujukan pada Allah. Kemudian yang kedua, hendaknya dia banyak-banyak berdoa pada Allah, memohon, ya, karena yang memberikan kesucian jiwa kepada manusia hanyalah Allah semata. Ya, manusia tidak bisa melakukannya, siapapun dia, setinggi apapun kedudukannya, ya, karena yang memberikan kesucian itu hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hendaknya dia ambil sumber kesucian itu dari Al-Quran, ya. Pelajari, ya, kemudian tadabburi, amalkan, ya, isi yang ada di dalamnya. Apa yang merupakan pesan-pesan berisi akidah, dia yakini, ya. Dan apa yang berisi amalan, ya, maka dia amalkan. Ketika berisi larangan-larangan, ya, maka dia jauhi larangan tersebut, ya. Dengan demikian, ini adalah cara bagi dirinya, ya, untuk bisa benar-benar bersih suci dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, termasuk dalam kondisi seperti ini, ya, di tengah wabah corona ini, ya, maka di antara orang yang banyak mendapatkan pelajaran adalah orang yang mengembalikan segala perkaranya ke dalam
kepada Al-Qur'anul Karim, ya, bagaimana dia pelajari. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya seperti adanya corona ini adalah cobaan ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia akan mengetahui dari itu, ya, supaya apa? Ya, supaya manusia itu kembali ya kepada Allah, ya, tobat pada Allah, inabah pada Allah, ya. Makanya di satu sisi sekiranya corona ini cepat berlalu namun manusia tidak mendapatkan pelajaran darinya, ya, maka ini sayang sekali, ya. Sayang sekali. Kita ini menginginkan, ya, saya yakin kita semuanya muslim yang berusaha untuk taat, muslim yang berusaha untuk benar-benar baik dan soleh, kita semuanya menginginkan ketika corona telah berlalu, ya, kita itu mendapatkan pelajaran darinya, ya, kita mendapatkan pelajaran darinya, mendapatkan faedah-faedah darinya, ya, bisa menyimpulkan banyak hal yang bermanfaat untuk dirinya, ya, sehingga Allah memberikan ujian, ya, kepada sebagian orang yang terkena corona, ya, dan banyak yang terkena imbasnya, ya, maka untuk ujian, ya, untuk ujian. Dan ketika kita bisa memahami, ya, itu semuanya, tahu hikmahnya, ya, kita bisa kembali kepada Allah, maka itu adalah kemuliaan, itu adalah kemenangan. Oleh karenanya sungguh beruntung seorang hamba ketika dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dua kaidah sudah kita sampaikan, ya. Sisanya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya, ya, besok, ya, kita akan masuk ke kaidah yang keempat, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.